Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara penggunaan CSS pada HTML. CSS Selector, di mana CSS Selector ini digunakan untuk menemukan atau memilih elemen HTML yang ingin dirias. Selektor dapat dikategorikan menjadi 5 kategori. Ada simple selector, ada kombinator selector, ada pseudo class selector, pseudo element selector, dan atribut selector. Pertama, kita membuat folder di XAMPP htdocs. Di sini saya menamakannya dengan modul 3. Nah, filenya masih kosong. Terus kita buka text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text. Kemudian kita buat dulu filenya dengan nama index.html. index.html. Kemudian kita menambahkan elemen HTML. Nah, pertama di sini ada simple selector. Simple selector itu ada beberapa selektor. Yang pertama, contohnya itu ada tag P. Deskripsinya itu memilih semua elemen P. Di sini kita akan mencoba untuk membuat CSS untuk elemen P. Kita membuat file CSS-nya, new file dengan nama style.css. Membuat CSS-nya, pertama deklarasikan ini adalah elemen P tadi, kemudian buka kurung kurawal, terus membuat isinya terserah. Di sini saya menggunakan teks agar tulisannya itu nanti berada di tengah-tengah. Kemudian ngasih warna. Di sini saya memberi warna biru, to blue. Ctrl S untuk men-save. Kemudian kita running untuk melihat hasilnya. Localhost, nama foldernya. Nah, di sini belum tersave CSS-nya. Kemudian kita membuat link agar terhubung ke CSS. Panggil nama filenya style.css. Kemudian kita refresh. Nah, tulisannya berada di tengah dan berwarna biru. Ini penggunaan CSS untuk elemen P. Membuat ID, title. Di sini kita buat elemen baru, misalnya P. Terus kita di sini memberikan ID. Bisa dinamakan terserah, misalnya paragraf. Kemudian seleksi yang menggunakan ID, kita menggunakan tanda pagar. Di style CSS-nya itu tanda pagar, kemudian pemanggilan ID-nya. Tadi kita sudah mengeset ID-nya itu menggunakan paragraf. Nah, di sini kita panggil paragraf. Dan kita mau nampilin teksnya itu berada di tengah dan berwarna merah. Kemudian kita lihat hasilnya.
Nah, ini pemanggilan dengan menggunakan ID. Selanjutnya dengan menggunakan kelas, kita buat dulu. Misalnya kita buat kelas dengan nama kelas main header misalnya. Kemudian di style CSS nya itu untuk kelas itu kita menggunakan titik terus panggil nama kelasnya main header, terus tutup buka kurung. Kita copy aja yang di sini, misalnya kita kasih warna grey. Untuk melihat perubahannya kita refresh. Nah, seperti ini. Ini hasil pemanggilan dengan menggunakan kelas. Selanjutnya misalnya nih kita mau buat semuanya warnanya itu sama dan CSS yang lainnya sama, kita menggunakan tanda bintang. Di sini kita coba bintang, terus buka kurung, kurawal dan tutup. Nah, kita copy aja ini. Kita matikan dulu komentar. Semuanya kita membuat tulisannya itu berada di tengah dan berwarna abu-abu. Di refresh. Nah, semuanya warna abu-abu. Kemudian selektor selanjutnya itu memilih semua elemen H1, H2, H3 misalnya. Kita buat dulu di sini, misalnya H1-nya kita buat elemennya serah, misalnya tulisan menggunakan H1, teks menggunakan H1, teks menggunakan H2, teks menggunakan H3. Kemudian kita buat CSS nya. Panggil teksnya yaitu H1, H2, H3. Terus kita buka kurung kurawal. Terus kita aturlah mau dibuat apa, misalnya color, warnanya blue, atau font size nya berapa, font family, kita buat times New Roman. Kita refresh. Nah, semuanya itu akan terpanggil sesuai dengan CSS nya, itu semuanya tadi warna biru. Dan teksnya itu Times New Roman. Nah, itulah beberapa contoh untuk simple selector. Nah, kemudian kita masuk ke selektor yang kedua, yaitu kombinator selector. Ada beberapa contoh di sini. Kita coba praktekkan yang contoh A, B, yaitu menggunakan memilih semua elemen B yang merupakan turunan dari elemen A. Kita buat dulu kodenya. Misalnya, coba nih. Misalnya di sini kita buat div
terus kita kasih dalamnya itu paragraf, isinya paragraf 1 di dalam div, paragraf 2 di dalam div, kemudian kita buat contoh paragraf 3 di luar div, paragraf 3 di luar div, paragraf 4 di luar div. Nah, ini aja dulu kita buat ya. Contohnya untuk yang kedua, kita refresh dulu. Nah, di sini belum ada apa-apa. Kita kasih CSS untuk div dan tag P ini. Pertama tadi CSS-nya itu jangan scan selector space, yaitu A sama B. A-nya ini yaitu div, B-nya ini P. Berarti kita memilih semua elemen B, elemen P yang merupakan turunan dari elemen A. Berarti tag P yang berada di dalam div. Misalnya kita buat div P, buka kurung kurawal, background berwarna kuning. Nah, ini untuk yang pertama, kita lihat perubahannya. Nah, ini yang berwarna kuning itu tag P yang merupakan turunan dari div. Paragraf 1 dan 2 ini kan berada di dalam div tadi. Jadi yang kena sama CSS-nya itu ya cuma turunan dari div-nya. Itu untuk contoh yang ini. Nah, kemudian kita buat contoh A tanda lebih besar dari B. Ini dibaca memilih semua elemen B yang merupakan anak dari elemen A. Memilih semua elemen B, berarti B-nya ini elemen P yang merupakan anak dari elemen A dari teks div. Kita coba. Ini kita komentarkan dulu. Div tanda lebih besar P, buka kurung, kita samakan aja isinya itu background color yang mana bakal mengasih perbedaan. Kita tambah dulu di indeks HTML nya, kita kasih session. Nah, di sini kita kasih session. Berarti ada beberapa paragraf. Ya, di dalam div ada paragraf 4, 3, 2, 1. Berarti paragraf ini kita ganti 5 sama 6. Jadi nanti yang untuk contoh kedua ini dia akan memilih semua elemen P yang merupakan anak dari elemen div. Yang berada di div kan ada berapa tag P, yaitu paragraf 1, 2, 3, dan 4. Kita refresh untuk melihat perbedaannya. Nah, paragraf 3 nggak masuk karena dia berada di dalam session. Jadi dia tidak termasuk di dalam elemen dari elemen A, yaitu elemen div. Kemudian yang ketiga itu A tanda plus kemudian B. Ini artinya memilih semua elemen B tepat setelah elemen A yang memiliki paren yang sama dengan elemen A. Jadi memilih semua elemen B tepat setelah elemen A yang memiliki paren yang sama dengan elemen A. Kita contohkan.
Ini kita komentarkan dulu. Ini kita copy aja. Kemudian kasih tanda tambah. Kita lihat perbedaannya. Nah, dia yang kuning cuma paragraf 5, berada di luar div. Jadi maksudnya memilih semua elemen B tepat setelah elemen A yang memiliki paren yang sama dengan elemen A. Bisa dilihat untuk kombinator selektor ini di webnya CSS Combinators. Nanti saya akan deskripsikan linknya di deskripsi. Untuk div ini kita bisa lihat di sini. Nah, dia yang kuning cuma paragraf 3 nih, karena paragraf 3 berada di setelah tag div. Kemudian untuk yang selanjutnya menggunakan tanda seperti ini, artinya memilih semua elemen B setelah elemen A yang memiliki paren yang sama dengan elemen A. Ini setelah, kalau ini yang tepat setelah, berarti yang ini semuanya yang dibaca nih. Kita coba praktekkan. Ini kita copy, kemudian ini dikomentarkan. Kita lihat perbedaannya. Nah, dia mengambil paragraf yang setelah div. Selesai untuk kombinator selektor. Kita lanjut ke yang ketiga, pseudo class selector, yaitu memilih elemen berdasarkan keadaan tertentu. Detail pseudo class ini bisa dilihat dari link atau webnya, web CSS pseudo class-nya. Kita klik. Nah, ini ada beberapa contoh, tergantung kalian menginginkan seperti apa. Tinggal lihat dari sini. Ini contoh beberapa sintak. Refresh. Nah, dia seperti ini. Sebelum kita kasih CSS, dia ngikut CSS yang ini. Kemudian kita komentarkan aja dulu CSS-nya. Penggunaan dari pseudo class. Link digunakan untuk link yang belum dikunjungi, episode digunakan untuk link yang sudah dikunjungi. Kita lihat contohnya. Di sini untuk link yang belum dikunjungi itu berwarna biru. Kemudian link yang sudah dikunjungi itu berwarna purple atau ungu. Kemudian penggunaan e-hopper ini, jika kita arahkan kursornya, dia akan berwarna kuning seperti ini. Kemudian e-aktif ini ketika menekan link, mana kita menekan link itu akan berwarna merah. Ini adalah beberapa penggunaan pseudo class selector. Contohnya seperti ini. Nah, ini kita udah klik linknya akan berwarna
ungu, mungkin tadi pas ngeklik nih, pas ngeklik itu warna merah. Ini adalah contoh penggunaannya. Kemudian selanjutnya itu penggunaan pseudo elemen. Bisa kita klik ini untuk melihat penggunaannya. Kita copy linknya. Ini ada beberapa contoh, yaitu penggunaan menambahkan sesuatu setelah konten dari setiap elemen, kemudian akan menambahkan sesuatu sebelum konten dari setiap elemen. Nah, untuk semua penggunaan pseudo elemen ini kalian bisa cari di pseudo elemen ini. Ini adalah beberapa contoh. Ini after, yaitu mungkin ini penggunaannya setelah teksnya, jarang juga dipakai. Ini teksnya, ini CSS nya, dan ini adalah hasilnya. Nah, kita coba. P-class, ini teksnya. Nah, kita kasih CSS yang di sini aja. Ini di text after ini berarti menambahkan teks setelah teks yang udah kita buat. Ini kelasnya, kita panggil kelasnya di CSS. Ini kelasnya boring text. Panggil di sini boring text. Ini konten, yaitu kalian ingin menambahkan apa setelah teks yang ini, teks HTML ini. Misalnya menambahkan kata exiting dengan berwarna hijau. Kita save, kita lihat perubahannya. Nah, ini teksnya tadi. Dan ini teks setelah teks HTML ini. Kita menambahkan exiting. Kemudian yang before, menambahkan sebelum konten. Kita coba, kita ganti ininya. Copy aja, kita ganti jadi before. Untuk melihat perbedaannya, kita kasih ganti nama kelasnya. Jangan lupa di sininya pemanggilan kelasnya before text. Ini ingin menampilkan teks sebelum. Nah, maka akan seperti ini. Teksnya akan tampil di sebelum teks yang udah kita buat. Kemudian ini bisa nih tinggal diganti-ganti aja di contoh yang tadi. Nah, selanjutnya kita lihat cara penggunaan atribut selector. Ada beberapa contoh. Nah, untuk penggunaan atribut selector ini kita bisa lihat webnya dengan tulis saja, misalnya atribut selector. Nah, ini ada web yang bisa membantu untuk penggunaan atribut selector. Di sini kita bisa melihat try it yourself, kita bisa mencobanya. Ini penggunaan atribut tesnya. Kemudian ini untuk HTML-nya.
Kita kasih HR untuk memberi perbedaan. Ini penggunaan atribut target, di mana memilih semua elemen dengan atribut target. Kita contohkan, kita refresh untuk melihat perbedaannya. Belum di save, jangan lupa untuk di save. Nah, ini dimana kita pada CSS nya itu untuk semuanya ini bisa dilihat di webnya ini seperti apa yang kalian butuhkan. CSS attribute value, atau ini yang semuanya. Ini yang target blank seperti ini. Kemudian ini yang title flower. Title flower ini digunakan untuk memilih semua elemen dengan atribut title-nya mengandung kata flower. Kata flower ini bisa dilihat di sini. Nih, dia title-nya flower, ya, dia mengandung flower. Nah, ini title-nya nih, yang ada kata flower. Ini hasilnya. Kemudian ini yang kelas T, input type, tergantung sesuai dengan kebutuhan kalian. Nah, inilah contoh-contoh cara penggunaan CSS selector di HTML.